Oke Bu, ibunya boleh nggak satu kata buat tutor 3 CPS dan juga kegiatan hari ini pelatihan RJP nih? Mantap. Oke, dadah. Setiap tahun, ribuan orang mengalami henti jantung tiba-tiba di luar rumah sakit. Kondisi ini disebut dengan out of hospital cardiac arrest atau OHCA, sebuah kondisi yang mengancam nyawa, namun bisa diselamatkan jika ada tindakan cepat. Dari setiap 100 korban henti jantung di luar rumah sakit, hanya sekitar 9 orang yang berhasil selamat dan pulang dari rumah sakit, di mana angka ini termasuk sangat rendah. Kunci keselamatan adalah 5 hingga 10 menit pertama yang disebut dengan golden minutes. Dalam waktu emas ini, seseorang di sekitar korban harus segera melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. RJP adalah tindakan menekan dada dan memberikan napas buatan untuk mempertahankan aliran darah ke organ vital, terutama ke otak dan juga jantung, hingga bantuan medis profesional tiba. Namun, layanan medis darurat tidak selalu bisa tiba dalam hitungan menit pertama, terutama di daerah tertentu. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar korban, orang awam yang menjadi saksi pertama, harus mampu bertindak dengan cepat dan tepat. Penelitian global menunjukkan fakta penting. Ketika masyarakat awam dilatih RJP, tingkat kelangsungan hidup korban meningkat secara signifikan. Lebih banyak orang terlatih berarti lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Namun, sayang sekali, di banyak negara termasuk Indonesia, masih sangat sedikit orang awam yang pernah menerima pelatihan RJP. Kesenjangan ini harus ditutup. Itulah mengapa kami meluncurkan SADAR, Sosialisasi Aksi Darurat Resusitasi, yakni program pelatihan RJP khusus untuk tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tenaga kependidikan tersebar di seluruh area kampus seperti di kantor, ruang kerja, lapangan, dan berbagai lokasi aktivitas. Mereka adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan berada di tempat kejadian jika terjadi keadaan darurat. Sebelum program dimulai, kami melakukan pre-assessment terhadap 23 tenaga kependidikan untuk memahami kebutuhan mereka. Hasil menunjukkan variasi tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka dalam melakukan RJP. Sebagian besar menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti pelatihan, meskipun belum seluruhnya merasa percaya diri melakukan RJP dalam situasi emergensi. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan penguatan kompetensi melalui pelatihan yang terstruktur dan tepat sasaran. Dengan melatih mereka menjadi first responder atau responden utama yang terlatih, kami membangun program jaringan keselamatan hidup di lingkungan kampus. Tujuan program ini adalah mengoptimalkan rantai penyelamatan atau serangkaian tindakan kritis yang dimulai dari pengenalan masalah, RJP awal oleh orang awam, hingga bantuan profesional tiba. Dengan memiliki tenaga kependidikan yang terlatih RJP, program ini tidak hanya meningkatkan peluang keselamatan korban di lingkungan kampus, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada keselamatan publik masyarakat sekitar. Kegiatan kami dilakukan pada tanggal 28 November 2025 di ruangan C311 FK4 pada pukul 8 hingga 10.30. Program SADAR, Sosialisasi Aksi Darurat Resusitasi, menggunakan 2 bentuk kegiatan utama. Pertama, pre-assessment dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 23 tenaga pendidikan untuk menentukan kebutuhan, pengalaman, dan kesiapan mereka dalam melakukan RJP. Informasi ini membantu menyusun materi yang tepat sasaran. Kedua, seminar edukatif dipilih sebagai metode yang memungkinkan untuk menyampaikan materi secara interaktif dan sistematis. Dalam seminar ini, peserta menerima edukasi melalui pre-assessment, mini lecture, dan demonstrasi praktik RJP menggunakan manekin. Narasumber Dr. Raden Azimar Farhani, SPJP FIHA, memberikan edukasi terkait bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru sehingga peserta mendapatkan pemahaman akurat dari praktisi ahli. Kami melakukan pre-assessment kepada 23 responden yang terdiri dari 56,5% pria dan 43,5% wanita dengan rentang usia 17 hingga 55 tahun. Dari pre-assessment tersebut, kami menemukan bahwa 82,6% responden belum pernah mendapatkan pelatihan RJP sebelumnya, dan 73,9% responden bersedia untuk melakukan RJP ketika menyaksikan kejadian gawat darurat.
Dan 91,3% responden bersedia untuk mengikuti pelatihan RJP yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Pada pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukan pretest dan posttest untuk menilai peningkatan pemahaman peserta terkait resusitasi jantung paru. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan yang sangat signifikan. Sebelum edukasi, sebagian besar jawaban hanya berada pada kisaran 30 hingga 60%. Namun setelah edukasi meningkat menjadi 80 hingga 100% pada hampir seluruh aspek penilaian. Peningkatan terbesar terdapat pada pemahaman kecepatan kompresi dada naik menjadi 62,1%. Dan alasan kompresi harus kuat dan cepat naik menjadi 51,7%. Pemahaman langkah awal menangani korban tidak merespon meningkat dari 55,2% menjadi 96,6%. Sedangkan tindakan korban tidak bernafas meningkat menjadi 93,1%. Identifikasi tanda henti jantung juga meningkat hingga 96,6%. Dan seluruh peserta mampu menghafal nomor darurat yaitu 119. Dengan demikian, edukasi RJP dinyatakan sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi dasar peserta. Semua indikator keberhasilan telah tercapai. Pertama, jumlah peserta melebihi target minimal 20 orang, yaitu 29 orang. Kedua, terjadi peningkatan skor pretest ke posttest dengan rata-rata peningkatan 35% melampaui target minimal 20%. Artinya, kegiatan edukasi ini memberikan dampak positif yang jelas dan terukur. Kegiatan sadar berhasil dilaksanakan dengan respons positif dari peserta. Pre-assessment mengidentifikasi bahwa mayoritas peserta belum pernah mendapat pelatihan RJP dan masih ragu menghadapi kondisi darurat. Peserta mempelajari dasar RJP dan peran penting bystander dalam penanganan henti jantung. Evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 39,66%, menandakan materi diterima dengan baik dan berdampak nyata. Peserta menilai pelatihan bermanfaat, menambah wawasan dan relevan dengan situasi sehari-hari, serta berharap kegiatan ini dilakukan secara berkala. Ini Mbak, satu kata buat tutor 3 blok CVS? Belajar yang giat dan serius, amalkan ilmunya, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Tata boleh perkenalan dulu atas nama siapa? Aku Ayu, kebetulan aku teknik baru di sini. Oke. Sebelumnya udah pernah dapet pelatihan RJP gini belum? Belum sih, karena baru juga, belum pernah dapat dan kalau di luar FK juga belum pernah dapat. Cuman paling kayak nonton-nonton drakor gitu-gitu atau kalau lagi mampir ke skill lab itu lihat ada yang lagi praktek, oh kayak gitu RJP gitu aja sih. Kesan-pesannya gimana Teh setelah ngikutin rangkaian kegiatan hari ini? Miripnya di drakor cara kerjainnya. Kita praktek sendiri, terus tadi dikasih materi juga, jadi experience-nya juga dapat kan. Selain ilmu kita nyoba jadi berasa oh ternyata kayak gitu tuh capek, nggak mudah juga. Wajar sih kalau misalnya kayak harusnya orang-orang itu dikasih pelatihan karena nggak asal kan, nggak boleh asal. Harus tepat juga ya Teh. Oke. Satu kata Teh untuk kegiatan hari ini. 3 kata boleh. 3 kata, keren, bermanfaat, mantap. Oke, makasih ya Teteh.